Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan di setiap saat atas segala karunia nikmat yang tak terhingga yang telah diberikannya kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat yang telah diberikannya kepada kita semua. Salawat dan salam menjadi buah bibir yang selalu terucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang mulia ini beri saya kesempatan untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah atau biasa disingkat dengan kata Samara. Teman-teman sekalian, kata Sakinah Mawaddah Warohmah sudah tidak asing atau sudah sering terdengar di dalam suatu pernikahan, baik itu di dalam walimatul urus maupun di dalam ijab kabul. Teman-teman sekalian, kata Sakinah Mawaddah maupun Warohmah merupakan doa yang diberikan orang lain kepada kedua pasangan yang akan menempuh hidup baru agar menjadi keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Teman-teman sekalian, kata Sakinah, Mawaddah maupun Warohmah juga telah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang mana artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan di antara kamu pasangan suami dan istri agar kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir. Teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan mengenai 3 kata yang tercantum di dalam Quran Surah Ar-Rum yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengenai sakinah, mawaddah, maupun warohmah. Yang pertama adalah sakinah, tempat ketenangan. Sakinah diartikan sebagai tempatnya ketenangan dan ketentraman bagi pasangan suami dan istri. Sebagaimana saya mengutip dari pendapat Fakihuddin Abdul Qadir di dalam bukunya Qiraah Mubaddalah. Beliau menyebutkan bahwa sakinah adalah tempatnya ketenangan bagi pasangan suami dan istri dengan fondasi rasa cinta, mawaddah, dan rasa kasih atau rahmah. Ketenangan yang diperoleh oleh pasangan suami dan istri yang didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang maka akan melahirkan beberapa hal. Yang pertama adalah kepedulian. Teman-teman sekalian, kata kepedulian sangat penting di dalam pasangan rumah tangga atau di dalam pasangan suami dan istri agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, maupun warohmah. Contoh kecil dari kata kepedulian adalah ketika kita sebagai seorang istri melihat suami yang pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah melakukan pekerjaan, nah kepedulian yang dilakukan istri adalah bisa dengan menyediakannya minum, menyediakannya makan, atau mungkin bisa menanyakan mengenai apa yang telah terjadi di hari itu. Yang kedua adalah saling menghormati. Sama halnya dengan kepedulian, saling menghormati juga menjadi hal penting yang harus dimiliki dalam rumah tangga agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Teman-teman sekalian, ketika ada 2 pasangan suami dan istri yang mungkin pekerjaan istrinya lebih tinggi dibandingkan pekerjaan suaminya, tapi kita sebagai seorang istri tetap harus menghormati suami, dikarenakan mau tinggi apapun pekerjaan istri dibandingkan suami, suami adalah kepala rumah tangga dan kita sebagai seorang istri tetap harus menghormatinya. Yang ketiga adalah saling menghargai.
Yang keempat adalah saling menerima perbedaan. Teman-teman sekalian, menyatukan dua kepala yang mungkin tidak hanya sehari dua hari melainkan seumur hidup juga agak sulit gitu, dikarenakan pastinya ada beberapa perbedaan. Nah, tetapi di dalam rumah tangga kita harus bisa saling menerima perbedaan itu agar kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah maupun warahmah. Yang kedua adalah mawaddah atau cinta, dimaknai sebagai perasaan cinta yang timbul dari hati setiap pasangannya sehingga bersepakat untuk menjalani kehidupan bersama. Sebagaimana dikatakan oleh Quraish Shihab di dalam pengantar Al-Quran, kata mawaddah atau cinta, istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya maka akan lapang dadanya, penuh harapan, menjauhkan jiwanya dari hal-hal yang buruk dan menjaga cintanya baik di kala senang maupun di kala susah. Yang terakhir adalah rahmah atau kasih sayang. Rahmah atau kasih sayang lahir dari ketenangan dan kebahagiaan yang berfondasikan pada rasa cinta dan kasih sayang yang tulus kepada pasangannya. Sebagaimana dikatakan oleh Fakhruddin Abdul Qadir, memaknai kasih dan sayang adalah perasaan cinta pasangan kepada pasangannya yang membuatnya bergerak hati dan jiwanya untuk membina hubungan dan keluarga yang bahagia. Teman-teman sekalian, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan perkuliahan kita pada sore hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Wina Asri selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum konseling keluarga, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, di sini saya Syafitri, anggota dari kelompok 4, akan menyampaikan ceramah yang bertemakan keluarga Samara. Dalam hal ini, ceramah saya berjudul Rahasia Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah dan Warahmah. Membangun keluarga dalam ajaran agama Islam memang mempunyai ciri-ciri yang beragam. Hal tersebut dikarenakan berkaitan dengan cara membina keluarga yang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Pada saat kita menghadiri pesta pernikahan, pasti kita selalu mengucapkan kepada yang mempelai pengantin, semoga samawa ya, selamat atas pernikahannya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Sebenarnya apa sih makna dari sakinah, mawadah, dan warahmah tersebut? Dan apakah ada kaitannya dengan pernikahan kita di masa yang akan datang? Pengucapan kata sakinah, mawadah, dan warahmah tersebut memang sangat berkaitan dengan pernikahan yang akan datang. Hal tersebut tertuang dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dalam Quran Surat Ar-Rum tersebut telah dijelaskan bahwa sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluknya untuk berpasang-pasangan. Selanjutnya, untuk memperdalam dan mengetahui arti makna dari sakinah, mawadah, dan warahmah
yaitu sakinah sendiri adalah arti yaitu kedamaian, ketentraman, dan keamanan. Hal ini diharapkan untuk pasangan suami istri untuk saling berdamai, tentram, dan tidak saling bertengkar. Tidak hanya suami dan istri saja, melainkan seluruh anggota keluarga yang ada di rumah tangga tersebut, baik itu anak, suami, istri, maupun yang lainnya. Selanjutnya itu ada mawaddah, yang berarti rasa sayang, cinta yang menggebu-gebu dan membara. Aspek ini diterapkan dengan cara sederhana, mulai dari mendukung pasangan, berkorban untuk pasangan, dan memelihara rasa saling memiliki dan mencintai sesama suami dan istri. Selanjutnya itu rahmah, atau yang sering kita sebut warahmah, yaitu artinya sebagai kasih, ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata tersebut diartikan sebagai doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan agar keluarga yang kita bina mendapatkan ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlebih. Setelah mengetahui arti dan makna dari sakinah, mawadah, dan warahmah tersebut, selanjutnya bagaimana sih dan apa rahasia agar keluarga yang kita bangun menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah tersebut? Yaitu terpenuhinya kebutuhan lahiriah dan batiniah. Ada beberapa pendapat bahwa menyaratkan keluarga ideal itu harus mencukupi lahiriah dan batiniahnya. Ini bertujuan agar keluarga senantiasa maslahah serta menjadi keluarga yang sejahtera. Dalam ceramah singkat ini, ada beberapa tips atau rahasia-rahasia untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Yang pertama itu berdiri di atas keimanan yang kokoh. Suami dan istri harus senantiasa memiliki keimanan yang kokoh. Suami harus membimbing istri serta anak-anaknya untuk selalu menaati ajaran agama, beribadah, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga istri untuk terus mengingatkan kepada suami untuk selalu menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, saling mencintai dan menyayangi. Ketika suami dan istri sudah saling mencintai dan menyayangi dalam keluarga, maka keluarga tersebut akan harmonis. Jika suami dan istri sudah saling menyayangi dan mencintai, pasti akan melakukan apapun untuk istrinya dan juga untuk kebaikan keluarganya. Seperti berbohong. Suami yang sudah mencintai dan menyayangi istrinya dengan sepenuh hati, ia akan takut untuk berbohong kepada istrinya, karena ia akan takut jika ia berbohong maka akan menyakiti hati istrinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Dalam kehidupan berumah tangga, suami istri harus menyelesaikan permasalahan itu dengan bermusyawarah. Tidak boleh dalam keluarga saling egois, yaitu harus pendapat dia yang dipakai, pendapat orang lain itu tidak dipakai. Untuk membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang sejahtera, dan keluarga yang damai, maka sifat egois ini harus ditinggalkan. Apapun masalah yang dihadapinya, harus dibicarakan dan dicari solusinya dengan bermusyawarah. Kemudian yang keempat, membagi peran secara adil. Dalam kehidupan berumah tangga, pastinya suami dan istri sudah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Untuk itu, kepada suami dan istri untuk secara sadar menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Jangan hanya mau haknya aja, tapi kewajibannya itu tidak dilaksanakan. Karena itu akan menjadi perpecahan dan permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Untuk itu, dalam berkeluarga dibutuhkannya kesadaran dan kerjasama
antar anggota keluarga, agar keluarga menjadi harmonis, sejahtera, dan damai. Selanjutnya yaitu kompak dalam mendidik anak. Suami dan istri harus bersama-sama mendidik anak, harus bersama-sama mendampingi anak, melihat tumbuh dan kembangnya. Jangan semua masalah anak dilimpahkan kepada istri, dan suami tidak mau mengurusi pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Karena itu adalah salah. Sebagai orang tua yang baik, orang tua yang memang peduli sama anaknya, harus bekerja sama antara suami dan istri untuk mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Itulah beberapa tips atau rahasia untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Demikianlah ceramah singkat dari saya mengenai rahasia membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat diterapkan di keluarga kita nanti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudari serta hadirat rahimakumullah, yang terhormat selaku Ibu dosen mata kuliah praktikum konseling keluarga Ibu Wina Aresi, SPD MPD, serta teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Puji syukur, marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang kepadanya kita memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Karena tiada daya dan kekuatan kita kecuali dengan izin-Nya juga. Salawat dan salam mari pula kita kirimkan kepada arwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Suatu negeri yang baik terdiri dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik terdiri dari keluarga-keluarga yang baik, yang di dalamnya terdapat rasa sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah merupakan keluarga yang aman, tentram, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat dengan tema membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah atau keluarga sakinah. Sebagai acuan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, dari ayat di atas menunjukkan kewajiban setiap mukmin untuk memelihara dirinya dan keluarganya agar terhindar dari siksa api neraka. Dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah, untuk melaksanakan perintah tersebut dibutuhkan sebuah wadah, yaitu rumah tangga. Dalam buku Agenda Sakinah, Kiat Membina Rumah Tangga Bahagia yang disusun oleh Abu Fatiyah Al-Adnani menyatakan bahwa sebuah rumah tangga itu ibaratkan miniatur negara, maka membentuk sebuah rumah tangga berarti menyusun sebuah pemerintahan yang mampu menjamin kelangsungan dan kelestarian dalam negara yang ini yang dicita-citakan. Nah, ibarat bangun juga tegaknya sebuah rumah perlu ditopang dengan pondasi yang kokoh, tiang-tiang yang berdiri tegak, dinding yang kuat, serta atap yang teduh. Barulah jadi sebuah bangunan yang layak huni dan nyaman. Rumah tangga ini adalah wahana untuk memenuhi kebutuhan
dan tempat berlindung anggota-anggota keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Baiti jannati, rumahku adalah surgaku." Nah, ini merupakan sebuah idealis yang harus dicamkan sejak dini karena hendak membangun sebuah rumah tangga. Dalam Islam, keluarga memegang peranan yang sangat penting hingga Islam sedemikian rupa mengatur agar lembaga ini benar-benar menjadi sarana tegaknya sebuah masyarakat yang solih dan beriman. Banyak target yang harus dicapai dan tujuan yang harus diraih dalam kehidupan sebuah rumah tangga seorang muslim. Di samping itu ada beberapa fungsi sebuah keluarga. Di antaranya yang pertama ada pernikahan merupakan sarana untuk melestarikan eksistensi manusia sehingga manusia itu tetap hidup dan terus berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, yang kedua itu pernikahan merupakan kesempurnaan seorang muslim yang dengannya ia dapat menjaga kehormatan dirinya. Dan yang ketiga ada pernikahan merupakan pilar-pilar kebahagiaan sebuah keluarga sebagai bukti tanda-tanda kebesaran Allah yang menjadikan rasa keluarga itu menjadi rasa yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dan yang keempat, dengan pernikahan, hubungan sosial akan tumbuh berkembang, maka seseorang akan menggabungkan keluarga besarnya dengan keluarga besar pasangannya, sehingga semakin luas ikatan persaudaraan batin dan kasih sayang serta ikatan sosial keluarga mereka. Nah, yang kelima, keluarga merupakan wadah dan ajang pendidikan anak yang paling efektif. Keluarga memegang peranan yang sangat penting untuk mempola dan mengarahkan arah pendidikan anak-anaknya sebelum diserahkan ke lembaga pendidikan lainnya atau seperti sekolah. Jadi karena memang tugas dan tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan mengajar anak-anaknya sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, di antara tuntunan syariat Islam dinyatakan dalam Quran surah An-Nisa yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Nah, dari beberapa ayat di atas nih dapat kita ambil pelajaran bahwa di antaranya adalah yang pertama, memerintahkan agar hanya menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, inilah dasar ajaran tauhid yang mengajarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Nah, yang kedua, memerintahkan anak itu agar selalu berbuat baik kepada orang tua, ibu bapaknya, karib kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Nah, yang ketiga, melarang bersikap sombong dan membangga-banggakan diri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari pidato singkat yang saya jelaskan tadi adalah bila setiap keluarga menerapkan berbuat baik dan penuh dengan rasa sakinah, mawaddah dan warahmah, maka akan terciptanya lingkungan masyarakat yang baik seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang aman, sentausa dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.